tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Halal dan saya dilindungi sama hukum. Saya ritual pemanggilan iblis. Saat iblis itu datang, yang dimana memang saya kolaborasi atau kerja sama iblis, saya ambil foto si Fulan ini, saya kucurin. Saya sudah siapin bonekanya. Kalau kita bilang boneka santet, Mang. Ada satu ritual yang dia harus jalanin, seperti menikahkan dirinya dia dengan iblis. Saya berhubungan tapi rasanya itu kayak saya lagi nggak menstruasi. Itu dapat bisa 173 juta, 160 juta, 230 juta. Berarti korban-korban yang udah disikat sama Teteh itu banyak ya Teh? Iya banyak, Mang. Saat dulu mah ya lebih dari 150, ada ratusan. 200 lah, ada ratusan lah. Ia pernah dikenal sebagai dukun santet. Kemampuannya dalam ilmu hitam membuat banyak orang takut. Namun, hidupnya berubah ketika suatu hari ia mengalami peristiwa besar yang menggetarkan hatinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, ia putuskan untuk meninggalkan ilmu santet dan menjalani jalan baru. Jalan tak mudah, penuh kerikil, ditempuh dengan keteguhan dan keikhlasan oleh Ria Puspita. Sobat Malam Mencekam, narsum kita atau tamu kita hari ini istimewa. Siapa dia? Teh Ria Puspita. Nah ini dia. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga untuk sobat-sobat di rumah ya. Sobat, ini istimewa hari ini. Kita sudah mendatangkan atau didatangkan atau mengundang, bolehlah terserah. Pokoknya ketemu Teh Ria lah. Teh Ria Puspita yang kita semua sudah tahu ya. Sudah terkenal, yang belum kenal keterlaluan nih. Teh Ria apa kabar? Alhamdulillah damang, Mang. Teh Ria nih kayaknya seger gitu ya. Harus seger lah. Seger terus gitu. Ajiannya lain, Mang. Ya, agak lain nih. Iya. Jadi Teh Ria sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih Teh sudah mau hadir di Malam Mencekam. Sama-sama, terima kasih. Jauh-jauh dari Depok ya Teh ya? Iya, saya tinggal di Depok. Tapi nginep dulu nih. Nginep dulu. Nginep dulu di Cirebon ya? Nginep dulu 1 hari di Cirebon, baru ketemu di sini deh. Istimewa. Sekalian ada acara yang lain ya? Kalau untuk acara lain memang ada jadwal keluar kota aja sih, Mang. Jadi abis dari sini kita langsung jalan ke Semarang. Ke Semarang nih langsung? Iya, semua timku aku bawa ke Semarang. Langsung gas ya? Iya. Oke Teh, kita hari ini mau ngobrol dan mungkin penonton MM banyak yang pengen tahu Teh sejarah dari Teh Ria ini yang begitu fenomenal. Padahal kan seorang praktisi itu ilmunya itu memang berbeda ya Teh. Ada yang tinggi, ada yang enggak. Tapi kok bisa Teh Ria nih yang muncul ke permukaan? Ada beberapa, tapi Teh Ria memang fenomenal. Nanti kita pengen tahu ya Teh ya, kisahnya seperti apa begitu. Teh, sebelum kita berkisah, kita mau tanya dulu Teh. Ini kan lagi heboh tentang Ferry Irwandi. Wah, YouTube-nya yang ini nih. Jadi membuat kehebohan atau apa Teh? Saya sebenarnya dari kemarin itu sempat banyak yang nge-tag, bahkan saya sudah pasang instastory saya. Ada salah satu komentar yang kurang mengenakan saya baca, karena saya dianggap untuk menaikkan kredibilitas saya harus membuktikan kepada si Bung Ferry ini untuk menyantet dia biar saya dapat Alphard. Memang saya di sini mengakui saya bukan orang kaya, mungkin saya untuk membeli Alphard saya kurang mampu. Tapi untuk kredibilitas saya sekarang, thumbnail saya itu sudah besar terpampang Ria Puspita mantan dukun santet. Yeah. Jadi saya pernah melakukan itu tapi sudah tidak melakukan sekarang. Dan saya cuma berpendapat gini, kalau orang yang belum pernah merasakan sakit
mungkin masih bisa untuk berpendapat lain. Kayak contoh dia tidak pernah penyakit diabetes. Dia akan bilang, ya lo coba dong kurangin gula, kurangin ini, kurangin itu gitu. Tapi bagi si penderita penyakit diabetes, dia sudah coba untuk ngurangin tapi memang qadarullahnya dapat hidayah dan dapat ujiannya dari Tuhan itu ya penyakit. Saya bilang siapapun boleh berpendapat tentang ilmu teluh ataupun santet. Siapapun boleh pengen tahu kayak apa sih, emang ada gak sih, emang bener gak sih. Sekelas dokter pun pernah menyarankan seseorang pasien untuk lari ke spiritualis karena di dunia medis tidak terbaca. Tidak terbaca dari analisa di medical check up, di MRI dan lain-lain di dalam ilmu kedokteran tidak terbaca. Tapi si pasien ini mengeluhkan sakit yang teramat sakit. Bahkan saya pernah mendapati klien atau tamu yang datang ke rumah saya ini seorang dokter di mana dia sudah coba semua, dia upgrade di ilmu kedokterannya, di USG dan lain-lain, tapi sakitnya tidak ada, tidak terdetek sedikit pun penyakitnya, tapi dia selama 8 bulan tidak bisa BAB. Jadi perutnya dia mengeras, membesar, bahkan dia sudah pernah operasi dan lain-lain, tidak terdapat apapun dalam perutnya. Tapi dia tidak bisa keluar juga. Jadi dari duburnya juga sudah ada penelitian, endoskop dan lain-lain semuanya. Ini seorang dokter. Jadi kalau saya bilang sama Bung Ferry, tolong menghargai banyak orang yang mengalami sakit non medis. Mereka itu berjuang bagaimana menyembuhkan dirinya dia, menyembuhkan mentalnya, menyembuhkan lahir batiniahnya. Jadi kalau Bung Ferry belum pernah merasakan yang namanya sakit non medis, santet, teluh, guna-guna, sebaiknya jauh lebih menghargai orang-orang yang sedang melakukan terapi penyembuhan. Jadi kalau memang mau membuktikan santet, teluh, guna-guna itu ada atau enggak, yuk silakan ketemu saya atau spiritualis lain. Kita ke berbagai tempat yang memang ada seperti di Kalimantan, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Itu memang ada. Bahkan memang nyata kalau di pedalaman itu nyata sekali. Nah kalau kita hidup di kota semua serba milenial, itu disebutnya kuno. Tapi kalau orang kampung mereka urut aja atau sakit aja masih menggunakan maraji, masih menggunakan tukang urut biasa, masih menggunakan dukun beranak, masih gunakan jampe-jampe, sembur. Jadi kalau kamu merasa tidak pernah, lebih baik jangan sesumbar. Karena di saat Allah menurunkan hidayahnya kepada kamu, menurunkan penyakit itu, jangankan muntah paku, kamu mati dalam keadaan muntah darah aja gampang. Kalau udah Allah kun fayakun. Jadi dengan tantangan itu, maaf, para spiritual atau dukun-dukun tergerak gak? Maksudnya ada yang tersinggung, wah gua sikat nih gitu. Banyak sih kalau untuk spiritualis yang tersinggung. Mungkin ada beberapa yang DM saya, teh gimana teh. Tapi kalau saya selalu bilang gak usahlah dilakuin apa-apa. Karena itu kan hanya mau naikin exposure si Ferry aja. Ferry bilang kayak gitu kan biar viral gitu. Nah kalau kalian memang masih mampu untuk menggunakan ilmu kalian, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau saya tidak mau, karena untuk apa saya mengucap 2 kalimat syahadat untuk bertobat, tapi saya masih mau menggunakan itu demi Alphard aja, gak mau. Ada batasan-batasan itu ya? Iya pasti. Tapi kalau memang niat nih, anggaplah teteh, gua sikat nih gitu, mungkin gak kena teh? Kalau dia ketemunya sama saya di 2015-2016 mungkin bukan cuma muntah darah, muntah paku ya. Saya bikin meledak sekalian perutnya. Luar biasa. Kalau di saat ketemu saya masih jadi dukun santet. Tapi kalau sekarang saya hanya mendoakan Bung Ferry semoga sehat selalu dan mudah-mudahan menghadirkan saya dengan Ferry. Saya mau tahu aja di benak hatinya dia saat ngucap itu tuh apa sih yang dia mau gitu. Statement Ferry Irwandi ini katanya udah aja kalau memang banyak tukang santet jadiin alat persenjataan Indonesia, alutsista ya. Itu gimana teh? Kok bisa sampai segitunya? Jadi alat perang baru lah begitu. Mungkin itu. Ya kalau dibilang mungkin atau enggak, dari zaman dulu kalau dia pernah bilang zaman Belanda kenapa nggak disantetin aja para penjajah juga, kan dia ngomong kayak gitu. Zaman dulu kita punya cerita urban legend seperti si Pitung, terus ada banyak legenda-legenda pendekar-pendekar yang menguasai di pulau-pulau kita di Indonesia. Mereka pun bisa dengan rawa rontek mereka tidak bisa mati saat ditembak. Tapi ilmu hitam sesungguhnya itu kan memang digunakan
untuk satu orang dalam emosional yang kita memang dendam. Kalau digunakan saat zaman penjajah cuma sama satu orang, sedangkan penjajah kita persekutuannya banyak. Jadi orang Indonesia zaman dulu itu bukan gunain santet, dia lebih pakai ilmu kanuragannya untuk kebal, biar apa, tahan untuk ditembak, dipukulin, dibaca gitu, untuk menyelamatkan dirinya mereka masing-masing. Tapi di zaman dulu ilmu telu santet udah ada. Cuma kan si Ferry bukannya ilmunya bukan hidup di zaman penjajahan gitu kan. Kalau sekarang digunakan untuk pemerintahan, nah pemerintahan gak usah milih caleg, nggak usah adanya caleg, nggak usah adanya TNI dong, nggak usah adanya polisi, mendingan semua adanya dukun aja. Ya tapi kan nggak bisa. Kita negara yang sudah kulturalnya memang garis turunannya kita itu ada TNI untuk keamanan, ada polisi yang nggak bisa dihapus. Kalau memang Bung Ferry pengennya dukun itu bertindak, bilang aja sama Pak Presiden, Pak ambil aja salah satu dukun santet yang ada di Indonesia buat nyantetin para koruptor gitu. Kamu pakai ibaratnya kamu yang punya statement itu, kamu yang kasih masuk jalur. Kalau kita para dukun, ibaratnya para spiritualis, bisa apa ya kalau kita nggak dikenal sama presiden? Iya. Bahkan kalau yang sebenarnya terjadi nih Mang, di dalam dunia spiritualis sudah banyak calon-calon kementerian, calon-calon anggota MPR DPR, atau kita katakan caleg lah, calon legislatif, itu sudah pernah ada yang datang-datang ke spiritualis. Jadi mereka ini pasti 85 sampai 90% itu anggota yang ada di Gedung Hijau di Senayan itu minta tolong bantuan spiritualis untuk menjagain dia gitu, ngebackingin dia. Anggap mereka ada yang nggak pakai nih Teh. Seperti apa nasibnya? Saat pemilihan kayaknya kalau orang-orang yang polos itu udah bakalan kena deh. Kayak contoh saya ada cerita kemarin, saya bisa hadir di salah satu podcast besar, itu ketemu bintang tamunya Arafi Ahmad. Dia pun beliau menceritakan tentang kejadian adiknya JJ yang naik ke calon legislatif, di mana saat pencalonannya itu di dalam rumahnya itu banyak banget laler ijo, lalernya gede-gede banget, dan kakinya JJ tiba-tiba sakit, kayak nggak bisa jalan. Nah itu di saat JJ lagi menyalonkan jadi calon legislatif. Di sini pun kita nggak bisa tutup mata tutup telinga lagi kalau memang di dalam ancar-ancar pemilihan calon legislatif, mau itu MPR, DPR, bupati dan lain-lain, itu pasti ada. Dan kalau dia kosong biasanya gampang kegeser. Tapi wallahualam karena sekarang juga ilmu udah makin tinggi, mereka bisa juga untuk mengalahkan ilmu telu, yaitu yang sering saya siarkan. Saya sering bareng sama para spiritualis yang mendukung anti santet. Jadi mereka menggunakan ilmu-ilmu Allah yang terbaik, jadi akhirnya terlindungi gitu Mang. Iya. Sampai di podcastnya Ferry, berarti banyak sekali yang suka ya dengan podcastnya. Menurut Teteh berarti di Indonesia ya lebih kecenderungannya banyak yang pro, tidak percaya kepada santetnya Teh, ketimbang yang percaya. Menanggapinya gimana Teh? Sebenarnya saya suka banget dengan orang-orang yang membantu saya buat membuat mental orang Indonesia ini tidak terkait lagi sama ilmu santet, telu guna-guna. Saya suka banget karena saya selalu saranin sama siapapun yang datang ke saya, buang mental kalian yang apa-apa santet, apa-apa telu. Jadi ada rasa saya bangga kalau misalnya kayak Ferry membahas santet tuh nggak ada. Santet tuh nggak ada, jadi harus mental kita yang bagus-bagus, biar nggak kemakan sama spiritualis yang jahat sama pasien. Banyak yang orang emang membutuhkan, datang cuma diduitin doang. Jadi sekali datang bayar misal 3 juta, datang lagi 3 juta, datang lagi 3 juta, itu nggak bagus. Kalau yang namanya mahar, satu itu mahar sekali sampai tuntas. Jadi ngebantu juga sebenarnya Mang kalau untuk si Ferry ya. Terus memang di dunia kita itu kan, di Indonesia khususnya negara kita itu lebih suka sama hal mistis. Tapi kenapa banyak yang antara pro dan kontra tentang ilmu santet. Saya sendiri aja sekarang mengagungkan kalau santet itu hal yang harus dibinasakan memang. Karena kebanyakan dukun-dukun yang gak bisa ngapa-ngapain aja bisa pura-pura membuat statement ke pasien kalau pasien itu kena santet. Padahal hanya ingin mengambil uangnya aja.
gitu. Bilangnya sakit santet padahal mah nggak santet, yang penting dapetin duit gitu. Padahal medis ya. Medis biasa. Itu juga harus kita bongkar sebenarnya. Karena di tempat saya udah banyak pasien-pasien yang sudah datang ke tempat saya, itu mereka tahu banget saya nggak mau banyak basa-basi. Kalau emang sakit suruh pulang, periksa ke dokter. Kalau memang dia benar-benar kok dideteksi sama mata batin saya memang ada, itu aja punten, itu aja saya suruhnya cuma zikir, terus minum air kelapa untuk ngedetox, sama beberapa sholawatan yang saya ajarin ke mereka, dan ada minum minuman pakai air herbal yang mereka rebus sendiri. Nggak ada tuh hal-hal yang nih di telinganya ada paku, nih di matanya ada ini nggak. Karena sugesti saya untuk orang yang datang itu harus sehat. Iya. Dan katanya Teh, sebelum Teteh berkisah tentang perjalanan hidup, orang yang mau nyantet itu kan mahal ya Teh ya, biayanya mahal, betul Teh? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Kalau untuk mematikan baru mahal. Tapi kalau untuk buat orang sakit, buat orang kecelakaan itu murah. Karena budget 5 sampai 8 juta aja itu masih bisa kita terima. Mereka datangnya berkali-kali? Berkali-kali, betul. Itulah yang buat mahal. Karena terus-terusan. Gak bisa sekali ya? Kalau sekali itu ya yang mematikan itu harus nominal budgetnya ratusan juta. Oh, langsung itu ya? Langsung, itu bisa 2-3 hari langsung kelihatan hasilnya. Sobat jangan kemana-mana, yang ini dagingnya nih. Yang mau tahu siapa itu Teh Ria Puspita, kita simak bersama. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Ria. Jadi gini Mang Ei, pertama kali itu saya melakukan ilmu hitam atau saya mulai terjerat nih di tempat yang salah, di ilmu yang salah itu SMP. Saya ngerasa dibully itu, teman-teman bully itu setiap hari saya rasain. Saya dihina, dikatain, sampai akhirnya saya mau belajar bela diri ilmu silat. Nah ternyata guru yang saya datengin atau guru silat saya ini bukan silat biasa. Tapi dia juga mengajarkan ilmu hitam, yaitu ilmu kebal. Belajar dari situ saya ada amalan 40 hari untuk menjalankan beberapa ritual. Yaitu kayak minum darah, makan pelor, makan daging mentah, makan ular. Terus sampai beberapa puasa-puasa yang saya jalanin. Sampai akhirnya di finish terakhir saya bisa yang namanya anti baca. Apa sih Teh yang mendorong Teteh melakukan itu? Sakit hati sih lebih Mang Ei. Kepada siapa? Teman-teman sekolah saya dulu, terus lingkungan rumah saya. Karena kebetulan saya ini memang terlahir dari keluarga yang tidak kaya ya. Saya dibilang sederhana juga enggak juga, ya dibilang miskin banget enggak. Ya cukup lah, tapi papa saya saat itu kerjanya sebagai tukang las keliling, las karbit keliling. Jadi untuk seusia saya saat itu masuk di SMP yang kelasnya favorit, tapi sayanya miskin, gimana tuh, orang-orangnya banyak kaya gitu. Saya jadi sering diejek, dihina, terus dikata-katain. Pokoknya bulinya itu bukan cuma verbal mulut, tapi saya juga dipukul, dirampas uang saya, dicekek, dipukulin. Nah saat dipukulin itu Mang, saya ada rasa lihat aja lo gue bales. Ini cewek-cewek juga? Cewek cowok. Semua ya? Iya, cewek cowok. Karena saya satu-satunya kayaknya OSIS saat itu yang miskin. Akhirnya oke, saya beraniin, saya bilang sama salah satu teman saya mau silat, saya ngajak dia juga bilang ada kok yang bagus gitu. Nah disitulah saya baru perkenalan sama yang namanya dunia ilmu hitam, yaitu ilmu kebal. Dimana yang pertama saya tahan dulu untuk dipukul pakai beton. Jadi ada beton, dia bikin betonnya itu kotak gede, nggak tahu berapa kilo, itu dihantam di kepala saya sama badan saya, itu nggak kenapa-napa. Terus baru benda-benda yang tajam kayak pisau, terus celurit, golok, itu udah semuanya. Sampai akhirnya saya mandi pakai minyak panas. Minyak panas awalnya digoreng kerupuk ya, buat membuktikan kalau ini tuh memang panas gitu. Tapi ternyata di badan saya nggak ada rasa panas. Memang setiap mau melakukan itu harus baca ajiannya. Setelah baca ajian baru itu terpengaruh. Rasanya dingin aja biasa di badan saya, kayak kena air putih biasa. Yang terakhir baru pakai air keras di muka, cuci muka pakai air keras. Itu pun rasanya dingin biasa.
ramalan itu sudah saya lakuin sampai ke SMA. Di SMA itu mulai nama saya tinggi. Saya dikenal sebagai perempuan yang galak, cuek, galak, terus nggak ada takutnya. Bahkan saya untuk tawuran saya sanggup untuk maju lah gitu di peperangan tawuran. Sampai akhirnya lulus sekolah, disinilah mulai masalah keluarga sih. Jadi orang tua saya divorce, berantem dulu, mama saya ketahuan selingkuh dan lain-lain lah. Itu bikin saya makin terpuruk. Saya diusir sama mama saya, berikut papa saya. Jadi papa saya itu saat dalam keadaan stroke. Jadi saya harus bawa papa saya. Mama saya nikah lagi, kayaknya hidup saya makin hancur. Terus ada satu waktu saya datang ke rumah, niatnya buat nanyain gimana ke depannya kehidupan saya sama papa. Tapi ternyata mama saya mergokin dengan laki-laki lain. Disitulah saya mantepin hati saya buat ngomong sama abah, guru silat saya. Gimana caranya biar mama saya itu luluh sama saya sama papa. Ternyata abah ngebawa saya ke guru besarnya di daerah Jawa Barat. Akhirnya dibawa. Nah disitulah dapat wejangan yang menurut saya di posisi tempat yang gak bagus gitu. Karena mereka kasih tahu saya gini, kalau kamu mau balas dendam ke ibu kamu gak perlu pakai marah, gak perlu mukulin. Terus gimana bah caranya? Kita nyakitin dia tanpa menyentuh. Kayaknya udah saatnya kamu nurunin ilmu yang saya punya. Karena kebetulan saya tidak punya turunan. Jadi abah dengan nyai ini gak punya anak. Nah dari 45 sampai dikurangin 35 anak didik di satu perguruan kita itu semuanya gagal. Jadi 45 ke 35 berarti sekian tuh udah gagal. Nah ini 35 ini dipilih lagi. Sampai akhirnya banyak yang gagal dan tinggal 6. 6 itu termasuk saya. 5 teman saya ini gagal di 35, 36 hari saat berendam di salah satu telaga. Jadi kita harus 41 hari berendam di telaga tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Dan baca jampe yang disuruh sama abah. Itu ritualnya dilakukan selama full 41 hari. Dengan kejadian di setiap malam ganjil itu selalu ada kejadian yang mungkin di luar nalar semuanya. Kayak tiba-tiba ada orang jalan banyak banget rame. Terus di depan muka saya dijilatin setan. Terus ditimpuk nggak tahu benda apa itu. Pokoknya berat banget di belakang. Tapi nggak boleh kita nengok ke kanan, nengok ke kiri, bahkan kita untuk ngelihat di bawah kaki kita ada apa aja nggak boleh. Jadi kita harus pandangannya lurus, Mang. Itu cowok semua ya? Iya cowok, tapi kita satu-satunya cewek saya. Dan semuanya itu bergantian untuk ngelakuin ritualnya karena di satu telaga doang dan itu nggak boleh banyak orang. Jadi hanya satu, ya udah selama 41 hari. Kalau gagal lanjutin orang lain. Nah saya dapat urutan ketiga dan saya satu-satunya yang berhasil. Yang lain setelah 45 sampai 6 itu gak ada yang berhasil. Dia di hari ke-30-an selalu tumbang semuanya, pingsan. Ada yang ibaratnya gak mau langsung gimana caranya bangun gitu. Itu hari 30-an. Nah setelah itu saya baru dapatlah beberapa bahasanya tuh ya ajian pamungkas untuk perbedaan santet, teluh, guna-guna, pelet, gendam. Itu beda ya? Beda semuanya. Pengasihan pun masuk ke pelet kan. Jadi kalau santet itu lebih ekstrimnya dia mematikan seketika. Itu teteh dapat semua itu? Dapat semuanya. Terus teluh kita bisa per 5 menit 5 detik nyawa kita kayak nggak ada gitu. Tapi ini yang biasanya orang ngerasain badannya itu nggak kuat, sakit. Terus biasanya orang-orang ini yang ngidap kena teluh itu orang yang cuma bisa diranjang doang, kelumpuhan yang tidak tahu, dokter pun nggak tahu, ototnya baik-baik aja, otaknya baik-baik aja, semuanya tulang-tulangnya baik-baik aja tapi kenapa lumpuh. Nah ada guna-guna di mana dia itu selalu kesurupan terus, kesurupan lagi. Tapi identik dengan muntah darah kalau guna-guna dibandingin santet. Cuma guna-guna harus didasarin ya memang dia mematikan orang ini secara berkala. Jadi dia berkala, bikin orang itu kesurupan, terus lama-lama kan mindsetnya dia hilang, terus sukmanya dia lama-lama juga hilang, otaknya dia udah rusak, lama-lama dia gila dia mati. Gitu banyak Mang, bukan cuma satu. Santet pun banyak ciri-cirinya dan banyak penjelasannya. Dan orang yang ngelmu itu belum tentu berhasil ya Teh? Belum tentu. Apa pilihannya? Dasarnya apa mereka nggak berhasil? Sebenarnya dasarnya berhasil dari ilmu itu tetap aja pilihan.
Kalau memang dia nggak sanggup, banyak orang kok yang jadi gila. Satu perguruan saya hampir 12 orang gila karena ilmu. Karena dia nggak sanggup untuk ngedalemin ilmu. Dan kebetulan memang saya kan tanah kelahiran saya di 2 kota yang bagi saya ekstrim di spiritual. Keluarga papa saya asli Cirebon, mama saya itu campuran Bogor, Banten. Jadi keluarga mama saya perempuan semua yang bisa. Keluarga papa saya yang laki semua yang bisa. Dan saya ada di tengah-tengah. Kalau mereka semua ilmunya putih, saya doang yang melenceng. Teteh ini full hitam. Ya, saya memang dari awal tertarik dengan ilmu hitam. Karena bagi saya gini, saat itu setan udah kemelut di badan saya. Bagaimana caranya? Saya mau bela diri saya nggak mampu. Kayak gimana caranya? Ya udah dengan cara jalan pintas aja. Walaupun jalan pintas yang saya punya orang-orang nggak akan pernah bisa mengapresiasiin. Kok bisa? Ya saya juga nggak tahu kenapa bisa. Karena beberapa di sebelah saya, sekitar saya itu nggak bisa, cuma saya doang. Ya Allahu alam, itu mungkin perjalanan saya yang sudah ditentukan sama Allah biar saya akhirnya kesini. Dan sekarang saya ketemu sama Mamang dalam keadaan saya udah hijrah. Insya Allah saya akan istiqomah. Kalau waktu itu belum hijrah mungkin nggak mau ikut podcast ini juga kan? Kayaknya saya tetap mau jadi cerita. introvert. Karena dulu gini, orang yang benar-benar dukun, orang yang benar-benar memang dia bisa santet, saya percaya dia gak akan berkoar-koar. Makanya kalau dibilang ada yang nge-tag saya buat nyantet, berarti dia gak kenal sama saya. Berarti dia gak pernah nonton podcast saya. Kalau saya udah gak jadi pemain santet. Tapi kalau di saat saya belum dikenal banyak orang, kenal sama saya di 2013, 2014, mungkin banyak yang komen di sini yang kalau kenal sama saya 2013, 2014, siapapun yang berurusan sama saya hilang. Jadi pernah satu waktu nih di saat saya sudah mendalami ilmu hitam ya Mang Ei, saya datang pertama kali saya bisa untuk melakukan ilmu santet itu, saya datang ke Jakarta setelah saya pulang dari rumah Abah. Saya datang ke Jakarta, ternyata Abah memang menyuruh seseorang untuk datangnya ke rumah saya. Karena alamat si orang ini, si klien ini tuh di Jakarta. Karena kalau datang ke tempat Abah kan jauh. Abah tuh jaraknya dari sini perkiraan kalau mau tahu Jawa Baratnya itu 6 sampai 8 jam ke daerah tempat Abah. Terus datang ibu-ibu nih datang ke tempat saya. Terus saya bilang, ibu tahu rumah ini dari mana? Punten teh, saya itu sebenarnya sudah sering datang ke tempat Abah. Hari ini ada yang saya mau minta tolong ke Abah, cuma sama Abah ditolak. Saya harus katanya ke Jakarta, ini alamatnya tempat teteh kata. Emang mau urusan apa? Datang ke sini, berani bayar saya. Tahu di sini untuk apa? Sombong gitu Mang. Awalnya saya sombong nih ke orang ini. Ini pasien pertama. Pasien pertama. Jadi saya punya anak buah. Anak buah saya ini tuh selalu gangguin urusan saya sama suami karena dia itu orang kepercayaan suami. Suami saya ini punya mebel besar di daerah Jawa Tengah. Nah, saya mau biar si anak buah suami saya ini gimana caranya ya sakit lah, nggak bisa kerja lagi karena kebetulan saya ini istri kedua suami saya. Jadi saya mau nguasain si mebel yang ada di kota saya ini karena kalau istri pertamanya yang di Jakarta, mebel di Jakarta dan beberapa pusat itu ada punya istri. Oh, lo mau nguasain semuanya. Terus anak ini mau dibuat apa? Mau kayak gimana? Kalau cuma dibuat sakit doang ya sakit toh nanti kalau ada yang nyembuhin bukan resiko saya ya. Saya pengen dari sakit nugila atau enggak mati teh nggak apa-apa. Maharnya berapa teh? Nah sebelum mahar kamu harus siapin ayam cemani. Terus darah. Nah darah ayam cemani ini harus beli 2 ya. Jadi darahnya doang sama ayam yang masih hidup. Oke, terus saya butuh ada janin. Nah kalau janin yang saya butuhin ini nanti boleh kamu yang nyari, boleh saya yang nyari. Selain kembang sama menyan, ini yang 3 ini yang paling sulit. Karena yang namanya ayam cemani kadang ada orang ayam cemani cemanian. Nah kamu harus cari dari lidah, darah, mata semuanya serba hitam. Dan yang paling sulit nanti nyari janin itu urusan saya. Kalau kamu tidak sanggup. Janin itu kumaha teh? Janin apa? Saya mau janin usia 1 sampai 4 bulan. Kalau kamu gak ada yang sarana untuk nyari atau media untuk nyari, carilah di dukun abur.
biasanya banyak. Saya nggak ngerti teh. Kalau kamu nggak ngerti boleh, tapi ini bayarnya beda. Di luar mahar. Ini 8 juta. Saya sanggup teh. Kamu datang ke sini 3 hari, bawa yang saya mau atau bawa uang yang saya mau. Siap. Udah nggak lama 3 hari kemudian dia datang. Ternyata ayam cemani yang dia bawa benar. Dia datang bertiga sama 2 laki-laki. Dia bawa ayam cemani dan dia ngeluarin uang segepokan itu. Gepokan itu ada 8 juta beserta mahar. Maharnya sekitar saat itu 70 sekian juta. Karena dia maunya rentet ya Mang. Dari dia sakit terus mati gitu. Jadi biar gak terlalu kelihatan banget sama keluarganya kalau dikerjain orang lah, bahasanya gitu. Sakit dulu dia maunya. Nah saya bilang, lu kan punya fotonya, lo punya nama, tanggal lahirnya lo punya. Gue butuh satu nih yang susah. Ludah. Gimana ya caranya? Tapi anak buahnya dia langsung ngomong, tenang Bu, saya bisa, saya sering ngopi kok bareng dia. Oh ya udah, jadi ludahnya itu gimana? Kalau dia ngeludah di tanah kan itu ada bekas ludahnya dia, kena pasir. Walaupun udah ngering nggak apa-apa, ambil aja, yang penting itu bekas ludahnya dia. Oh ya udah, akhirnya si anak buahnya ini gimana caranya ngobrol di belakang, ada ludah dan itu benar Fulan itu yang ngeludah kan? Karena nggak akan Mang bisa masuk kalau emang itu dia pura-pura. Kayak misalnya pakai ludahnya ludah orang lain, seakan-akan pakai ludahnya si Fulan ini yang kita mau ngerjain, gak akan pernah bisa. Akhirnya semua media udah ada, tinggal satu, janin. Saya kontak ke Abah, saya telepon ke Nyai, istrinya Abah, karena kebetulan Nyai doang yang bisa megang handphone. Saya bilang saya butuh janin. Nah adiknya Abah itu dukun abur yang selalu menyimpan beberapa janin untuk saya. Saya minta yang muda lah, nggak yang tua gitu. Kira udah dapet, dianterin sama anak buah Abah ke tempat saya praktek. Semua alat-alatnya sudah ada, sudah siap. Sajenannya udah, terus si darah ayam cemani udah. Ayam cemaninya juga saya sudah potong. Saya cuma butuh kepala sama jantung. Ya dalemannya dia, ada jantungnya, hati empelanya dan lain-lainnya, itu dalemannya saya butuhin. Sama janin. Nah prosesnya itu cuma 15-20 menit. Karena saya manggil iblis. Saya ritual pemanggilan iblis. Saat iblis itu datang, yang dimana memang saya kolaborasi atau kerja sama iblis. Saya makan itu dari pala ayam, minumnya dari jantung. Baru terakhir saya sembahin. Ini semua saya kucur janin ke muka saya. Terus saya sisain sedikit. Baru ini janin saya. Gimana kalau ditanya rasanya gimana teh, saya udah nggak bisa ngebayangin apapun. Di situ rasanya ya kayak saya lagi mempersembahkan sembahan untuk orang yang saya sayang, bahwa please dong gue minta tolong. Nih gue udah kasih. Jadi setengah badan saya itu sebenarnya udah kerasukan sama dia gitu. Makan udah itu semuanya habis. Setelah saya rasa balik lagi akal saya normal, karena kan 30% hilang, saya antara sadar sama enggak. Saya ambil foto si Fulan ini, saya kucurin darah, saya sudah siapin bonekanya. Kalau kita bilang boneka santet Mang. Udah di situ udah ditulisin namanya pakai si darah tadi, saya coret pakai pulpen. Jadi kayak pena gitu, saya pakai darah, nama sama binnya. Saya mainin darahnya, saya kucurin, mainin menyan. Saya ajian saya ke si sang iblis saya, Tuan Agung saya ini. Gimana caranya biar dia ngerasain dulu sakit di perut, di kepala, darah itu dikucurin, baru kita tancepin tiga jarum. 3 jarum di kepala, 3 jarum di dada, 3 jarum di kaki, terus di p***nya dia. Karena kebetulan laki-laki kan. Terus saya semua badan sakit Mang. Saya biarin dia diem, saya panggil orangnya masuk, nanti kamu lihat aja ya, 3-1 bulan ke depan dia bakalan sakit nggak udah. Karena sejatinya santet itu bukan yang kayak orang-orang bilang tiap hari dikerjain, enggak. Dalam saya cuma tancepin itu ke boneka itu, saya diemin sebulan pun rasanya kayak gitu. Sebelum ada orang yang ngebantuin, sebelum ada spiritualis lain, alim ulama yang ngebantuin. Dia datang 2 minggu kemudian ke saya, wah hebat teh,
Kemarin lagi bawa barang sama suami saya, tiba-tiba dia pingsan. Katanya kepalanya nggak kuat, sakit, pundaknya sakit. Terus besoknya saat mau kencing, katanya mau kencing sakit banget gitu. Terus dia lagi minta izin nih, mau pulang, mau berobat ke dokter karena sama suami saya dikasih uang. Akhirnya saya bisa nih gimana caranya memperalat suami saya untuk hasil-hasil yang mebel penjualan itu saya ambil. Oke, saya butuh uang 10 juta saya gitu buat ya selanjutnya bulan berikutnya saya kerjain lagi. Oh sanggup teh, siap, dikirim duit 10 juta dikasih ke saya. Setelah sudah hitungan 41 hari, di malam 41 hari saya kerjain lagi. Karena dia bilang saya maunya bulan berikutnya udah gak sanggup aja, mati. Nanti kalau dia mati, teteh saya tambahin duit seperti awal, berarti 70 sekian lagi kan. Ya udah, ini tancepan yang tadinya setengah di kepala, dada, terus kaki sama ini saya tancepinnya dalam. Saya makin tekan, jadi yang atas udah ke dalam, yang tengah ini nyatu sama yang dalam, yang di bawah nyatu lagi ke atas ke dalam. Jadi boneka antara depan sama belakang udah isinya jarum semuanya. Di saat itu saya taruh satu bejana, saya tumpuk pakai tanah kuburan, saya aur darah, jadi darah disiram, pakaiin kembang lagi, airnya itu kita ngambil airnya dari 7 sumur. Jadi saya memang punya beberapa bejana di dalam ruangan saya itu kayak kendi gede-gede, itu saya ngambil dari 7 sumur. Kita siram biar apa, nggak kebaca sama dukun-dukun lain. Kalau kita mau matiin dia, jadi kalau misalnya ada orang yang nolongin nggak sempet ketolong gitu Mang. Pasang, menyan kita nyalain, siram air yang terakhir, baru kita meledakin di situ, bakar. Kita bakar bareng sama si menyan itu. Tuh nggak tahu gimana caranya, pokoknya hari itu harus mati dan dia mintanya. Ya kita kerasinnya begitu. Akhirnya keluar deh tuh darah-darah dari bejana itu keluar sendiri, berarti udah berhasil. Nah dia datang habis ngerjain itu sekitar 15-20 menit, 3 jam kemudian dia datang ke rumah, ke tempat praktek saya. Teh, saya dapat kabar dari suami saya, si Fulan meninggal. Berarti saya berhasil sini duitnya. Jadi kalau dalam mengerjakan pasien itu, saya sebenarnya mematok harga itu kan gede. Tapi kalau untuk ini kan yang pertama kali dan ini berhasil emang. Setelah itu baru saya tahu kalau mematikan orang itu 70 juta aja banyak yang mau. Akhirnya yaitu saya patok sekarang 100 sekian juta. Dan itu ada lebih dari 30 orang saya lakuin ritualnya sama. Yang penting dimana di saat dia minta ada kematian, saya minta janin. Ini kan yang mulus ya Mang, ini dalam keadaan memang kita berhasil. Tapi ada satu waktu setelah setahun saya mulai berkecimpung di dunia santet, telu guna-guna, saya ada pasien. Dia itu yang datang laki-laki, dia mau ngerjain perempuan. Jadi perempuannya ini sebenarnya dia suka lah sama ini perempuan, tapi ditolak mentah-mentah, dihina. Tidak ada omongan yang enak, terus keluarga si perempuannya pun kayak menghina ini laki-laki. Dan kebetulan pas datang dia bilang gimana caranya ini perempuan harus gila. Nah saya bilang kalau gila itu saya butuh rambut dan pakaian yang memang habis dipakai sama dia, jadi masih ada keringat. Ternyata dia dapet Mang, dia dapet. Kita buntel si rambutnya itu sama mainan saya, boneka saya kita bikinin. Terus si bajunya ini kita ikat kayak seakan-akan dia jadi pocong juga, jadi bentuk mainan kayak gitu, kepala, badan, kaki. Terus di tengahnya itu harus ada fotonya dia, nama sama binnya atau tanggal lahirnya. Kita mainin gimana caranya nyampe ke sana harus 3 hari teh, karena saya mau lihat 5 hari lagi dia mau ada pernikahan. Jadi dia nolak karena suka sama laki-laki lain yang lebih kaya dari dia. Saya lakuin, ternyata saya salah prediksi. Keluarganya dia juga keluarga dukun. Pasien saya nelpon, teh kaki gue tiba-tiba gak bisa jalan, yang sebelah kanan. Saya mainin kendi-kendi saya, kenapa nih? Ternyata belum ajian saya selesai, kendi saya satu pecah. Dan itu nyata muka laki-laki pakai sorban hitam, baju hitam, dalemannya agak sedikit warnanya bukan putih tapi kayak apa sih, coklat gitu. Dia duduk udah hadap-hadapan sama saya. Dia cuma ngomong kalau memang dia nggak berjodoh nggak usah dipaksa.
ini keponakan saya. Kalau memang mau kita lawan satu aja. Terus dia pakai ajian, pas saya tahu ajiannya dia ajian dari Bali. Karena memang benar-benar energinya cukup gede gitu sampai 2 kendi saya ini pecah. Tapi saya bilang gue nggak mau bikin diri gue mati. Ya mendingan pasien gue aja yang datang mati. Saya serang balik ke dia. Akhirnya pasien saya lumpuh di sebelah kanan, tapi yang dia itu yang perempuan itu sadar, saya selamat. Walaupun ini udah darah-darah semua saya. Daripada yang saya yang mati Mang, kemudian saya limpahin, kan dia yang minta bukan saya yang mau. Jadi peperangan itu selama 2 malam berturut-turut itu adu ilmu Mang. Siapa yang paling kuat? Ini hidung, mulut, telinga saya udah keluar darah semuanya. Bahkan semua yang namanya alat-alat praktek saya di atas kepala saya itu udah rubuh semuanya. Karena dia makainya bukannya ilmu hitam yang api, enggak. Dia pakai angin. Jadi kayak seakan-akan tuh di rumah saya ada angin puyuh kalau dia datang. Dan itu perempuan memang sudah sampai tahapnya gak mau keluar kamar, terus teriak-teriakan, nangis, jambakin rambut, jodotin palanya ke tembok. Katanya sakit banget kepalanya, sakit banget, tapi dia kangen sama klien saya ini. Tapi saya balikin biar gimana caranya buat bukan saya yang sakit, bukan saya yang kena, tapi klien saya. Saya imbasin aja ke dia, dia yang jadi tumbal. Berarti gagal itu ya? Gagal. Nggak ada pembayaran? Nggak ada. Pembayaran udah. Pembayaran udah di depan. Di muka ya? Di muka. Jadi sebelum melakukan hal apapun itu harus mahar dulu. Oke, jadi Teteh ini kalau ada pasien sebelum bergerak cash Mahar. dulu? Nggak mau diutang ya? Nggak mau, mengkredit. Saya sih selain untuk ilmu santet telu guna-gunanya Mang, zaman dulu di saat saya spiritualis ilmu hitam, saya juga ada pelet. Pelet di mana ada seseorang yang datang, laki-laki, dia kepengen banget si perempuannya ini jatuh cinta sama dia. Tapi ada satu kejadian yang paling ekstrim ini saat dapat klien perempuan. Jadi dia kepengen banget bosnya jatuh cinta sama dia itu ART. Dan dia cuma bisa bayar 8.500.000. Saat itu pelet saya kasih mahar 10 juta. Tapi di saat berhasil nanti dia mau nambahin lah, alasannya gitu. Nah saya kasih waktu dia 5 hari. 5 hari dalam pengerjaan saya. Jadi 5 hari baru kelihatan lah hasilnya. Nah itu cuma dibutuhin rambut sama bajunya aja. Nah kalau foto memang sudah diharuskan dan diwajibkan. Tapi selain itu pasti harus ada rambut sama foto. Nah kejadian 5 hari saya itu mah ritualnya tidak separah ilmu santet ya. Hanya membutuhkan beberapa jampe aja. Dan ini si laki-laki sudah kelihatan kayak mulai gak suka sama istrinya. Mulai marah-marah sama istrinya. Terus sama si ART ini lebih banyak perhatian. Dan sampai ada kirim pesan kalau kayaknya saya jatuh cinta deh sama kamu. Mau gak kamu saya nikahin. Dan terus mulai royal. 1 bulan kemudian baru saya dikasih uang yang ngebom 20 juta dari si pasien ini. Selain pelet, kalau pelet kayaknya memang sudah di zaman milenial aja sangat dibutuhkan Mang. Karena saya sudah di ilmu sekarang yang bagi saya sudah saya ke jalan yang benar. Banyak orang yang datang ke saya masih mengartikan kalau saya itu masih bisa pelet. Jadi melet orang gitu, minta banyak di dunia milenial yang sekarang udah katanya canggih. Nah kalau di zaman spiritualis ilmu hitam dulu, saya itu dapat ajian satu lagi untuk 197 hari saya melakukan ritual untuk mendapatkan ahli ilmu penyugihan. Jadi di mana orang-orang yang mau nyugih atau pesugihan itu datangnya ke saya dengan berbagai macam tumbalnya. Kayak ada dia mau penyugihan pakai tumbalnya keluarganya. Ada yang minta penumbalannya itu hewan kayak kerbau bule. Terus ada yang minta penyugihan nanti tumbalnya karyawannya. Nah itu sesuai nanti maunya apa gitu. Di sini saya pernah dapetin. Jadi ada sepasang suami istri datang nih Mang ke tempat saya mengeluhkan kalau hidupnya itu
selalu ketimpa musibah gitu, kayak kok uang habis, kerjaan suami di PHK, terus dia punya usaha turun terus. Nah, dia pengen minta pesugihan ke saya. Gimana caranya biar kaya? Tapi di sini dia minta yang sangat amat instan. Tapi bagi saya resikonya sangat besar, karena selain ada tumbal, yaitu tumbalnya di keluarga, keluarga terdekatnya dia, ya bisa anaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, pokoknya yang sangat terdekat dan sekandung. Ada satu ritual yang dia harus jalanin, seperti menikahkan dirinya dia dengan iblis. Jadi di mana ritualnya saya harus benar-benar menjadikan si perempuan ini atau istrinya ini nikah dengan iblis saya. Nah, saat itu datang Ibu Wulan dengan Bapak Ari, nama udah sama saya samarkan ya. Wulan bilang semua resiko sudah saya siap untuk tanggung. Suami pun sudah siap. Saya gimana caranya buat menjadi apa ya, Teh Ria dipandanglah sama orang di kampung, karena saya terlalu miskin, utang saya banyak, saya terlalu diremehkan, dicemoohkan gitu kan. Oke Bulan, saya siap kok buat ngebantu, karena kan semua resiko ditanggung kamu dan pembayaran ditanggung kamu. Saya cuma menjalankan apa yang harus kamu jalanin. Apa aja Teh untuk ritual? Selain untuk ritual yang saya akan ucapkan, siap nggak tumbalnya? Karena di malam-malam tertentu kamu harus siapkan tumbalnya. Ini per sekian bulan masih aman. Jadi per 6 bulan di malam Jumat tepatnya Kliwon, kamu harus datang lagi ke sini. Itu untuk kayak ibaratnya penyerahan tumbal siapa nama-nama berikutnya. Oke, saya sudah siap. Karena yang saya mau siapkan itu bisa nggak kalau sepupu saya dulu yang satu rumah. Jadi dia ternyata di rumah itu masih gabung dengan saudara-saudaranya dia. Memang notabene keluarga mereka kurang mampu. Dan ada beberapa yang memang bagi dia nyusahin lah, tapi gayanya maunya kaya gitu. Ya boleh, yang penting ditulis aja. Karena di sini tidak ada keterkhususan dia perjaka atau perawan. Yang penting itu orang terdekat kamu dan memang harus nyawanya ditumbalkan. Dia tulis beberapa nama, ada 5 sampai 6 nama yang dia tulis. Terus ini yang pertama kita akan ritualkan. Tapi yang pertama tidak tumbalkan manusia, tapi kita butuh kepala kerbau bule. Jadi dia harus gimana caranya nyiapin si sapi bule atau kebo bule ini, tapi palanya aja, Mang. Kita butuh palanya aja. Tapi masih berceceran darah ya, karena badannya ini nanti nggak boleh dimakan, nggak boleh dibagi-bagikan, jadi langsung dikubur buat pematok. Pematok dimana saat nanti kita butuh kebo bule lagi, dia harus ngubur di sebelah si kebo bule itu lagi. Kebo bule kan mahal Teh. Nah, makanya yang pertama itu kita tidak minta untuk tumbal manusia, tapi kebo bule dulu. Dimana dari ciri-cirinya, bentuk fisiknya dan semuanya harus kualifikasi. Kalau enggak, kalau tidak, dia si Wulan ini yang harus jadi tumbalnya. Sama kayak tumbal keluarganya. Kalau keluarganya tidak berhasil jadi tumbal kita, Wulan atau si suaminya yang jadi tumbal kita. Nah, ritualnya ini sangat gampang. Saya butuh satu kamar di rumah kamu yang memang sudah disediakan khusus. Teh, karena rumah saya masih gabung semuanya, saya buka kosan. Ada di dekat rumah saya lah, saya buka kamar. Oke, nggak masalah. Yuk kita datang ke sana. Saya ritual lah di sana. Dimana saya pakaikan baju tidur. Saya kasih minyak wewangian, sudah saya mandikan sebelumnya pakai 7 rupa, kembang 7 rupa, terus minyak duyung, wewangian, biar badannya dia bisa jadi magnet lah untuk iblis yang saya mau kasih ke dia gitu, mau dipuja sama keluarganya si Wulan ini. Setelah sudah mandi, sudah wangi, saya sanggul rambutnya. Habis disanggul nanti, sanggul ini kan cuma kayak pakai sumpit gitu tuh Mang. Nanti kalau ada hawa dingin, terus mulai agak sedikit harum, sampai harumnya nyengat, rambutnya itu kamu buka ya. Terus kamu langsung rebahan aja tiduran di kasur. Nah, kita ritualnya itu nggak gampang ya. Kamu duduk, saya siramin dia pakai darah. Nah kebetulan 2 minggu itu sebelum ritual dia bilang kalau saat ritual dia pas menstruasi. Memang kita butuh menstruasi Mang.
Jadi berhubungan badannya, dan saat nanti ritual-ritual selanjutnya untuk hubungan tim dia dengan si iblis, karena dia sudah jadi pengantin iblisnya, ini harus pakai darah menstruasinya dia. Darah menstruasinya itu ditaruh di batok kelapa, sama kayak ritual-ritual semua penganut-penganut ilmu hitam, itu disiramin dari kepalanya dia ke seluruh badannya. Walaupun hanya cuma setetes demi setetes, tapi darah itu harus komplit di badannya dia. Nanti darahnya ini akan kita usapin kayak ala make up tapi pakai darah menstruasi, yang dimana baunya itu udah campur mang, amis, bau wangi juga. Kenapa saya bilang bau? Karena kepala kerbau itu kan ada di situ. Sudah ada 1-2 hari kan di situ kita sembahin, baru di malam yang kita waktunya pas tepat kita tentuin itu 2 hari setelah pemotongan kerbau, baru kita pemujaan sama iblis untuk menyerahkan badannya dia. Sudah ritual itu selesai, udah dimandiin, kita tidurin dia di kasur, baru saya di bawah lantai dengan beberapa mainan saya, Menyan dan kawan-kawannya bacain ritual. Dia di sana dengan bacaan jampe yang saya ucapin. Setelah ada 15-20 menit, Wulan ngomong, "Teh, dingin teh. Teh dingin." Tapi saya tidak bilang iya ataupun enggak. Saya enggak hiraukan dia, "Teh, tolong teh, ini dingin banget teh. Teh ini apa teh? Teh ini apa?" Ternyata dia ngerasa badannya dia tuh kayak guncang, kayak ada yang dorong dia sekenceng-kencengnya, sampai akhirnya dia jatuh tiduran. Tapi pas dia melek mata, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia diem, dia manut terus nggak ada suaranya. Tapi saya nengok, wah, dia sudah ditidurin sama si iblis ini. Sudah mulai cuma desahan aja lah. Setelah selesai ritual, saya tanya sama dia, "Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasain?" Jadi saat digoncangin saya ditidurin, saya kan merem saking saya takutnya. Saya sambil baca jampe yang teteh suruh. Pas saya melek mata, ada laki-laki di depan muka saya, ganteng banget teh, wangi banget. Terus dia bilang, "Terima kasih kamu sudah memanggil saya. Apa yang kamu butuhkan akan saya penuhi. Tapi tolong penuhi apa yang saya butuhkan." Akhirnya dia memenuhi, ya saya penuhin aja. Saya berhubungan, tapi rasanya itu kayak saya lagi gak menstruasi. Karena gak ada rasa apa-apa. Terus ya saya menikmati aja. Akhirnya saya dikasih ini. Dan dia ngasih tahu di situ ada logam emas. Jadi dia dikasih logam zaman dulu emas. Terus saya bilang, "Ya udah, logam ini kamu taruh di kaleng. Kaleng, mau itu kaleng kerupuk, kaleng apapun tapi bentuknya kaleng, ditutupin pakai kain merah. Nanti setiap jadwalnya kamu mau kasih sesembahan, kayak misalnya setiap malam Jumat itu kan harus sediain kembang yang seger, wewangian yang seger, dan kamu harus make up karena kan mau dicumbu lagi. Itu setiap malam Jumat Kliwon, Mang. Harus ngelakuin ritual itu. Nanti kita ambil di situ, di dalam kalengnya itu ada duitnya. Jadi dari si logam emas ini. Akhirnya dia manut, besoknya dia bilang, "Ini berarti minggu depan lagi ya teh kita mulai ritual." Iya. Dan jangan salah, ritual pertama kamu di malam Jumat, disitulah tumbal dari keluargamu sudah mulai kita ambil satu-satu. Siap teh, saya manut. Akhirnya suaminya nyiapin kamar itu dengan rapih lagi, beliin kembang-kembangan lagi, dia siapin ritual yang kedua dengan dia sendiri sama suaminya. Saya tidak melakukan di rumahnya, tapi saya di rumah saya. Dia bilang gak ada yang berat, semuanya sama dia lakuin. Mens, terus kebetulan dia sudah mensnya mulai dikit, jadi dia agak kesulitan untuk meperin ke mukanya. Tapi saya dengan nuntun dia, kalau nggak ada kamu beli ayamnya itu didiemin semalaman, baru itu dipakai. Jadi dia pakai itu juga. Setelah itu kejadian, dia bilang aman semuanya teh. Tapi di pagi harinya sepupu yang dia mau korbankan itu kecelakaan.
Nah, kecelakaannya itu yang benar-benar bikin keluarga semua bingung. Dia tidak ada luka, dia tidak ada pecah otak, dia tidak ada yang parah, motornya juga nggak kenapa-napa. Memang tergeletak di jalan, tapi di pundak sini ada cakaran 3 gini, cuma 3 jari gitu, cakaran. Dan itu cakarannya dalemannya cukup dalam banget di leher sini, cakarannya kayak robek gitu loh, Mang. Dan dia bilang ini keluarga bingung apa dia kenapa kan, terus mau diotopsi tapi kan nggak punya uang. Akhirnya sudah penguburan dan lain-lain. Hari dia ada mau 40 hari, dia mulai ritual yang kedua kali, dan dia mengorbankan atau menumbalkan adik bontotnya dia, adik dia yang paling bontot ya, paling terakhir, perempuan. Dia ritual, dia lakuin yang sama. Dia karena dia kan sudah menikah sama iblis. Jadi uang itu, Mang, setiap di kaleng dia tuh dapetin setiap dia buka. Setelah ritual itu kan dia buka, karena kan ritual buka dapetin duit, minggu besoknya lagi ritual lagi baru dia ngeliat ada duit. Itu dapat bisa 173 juta, 160 juta, 230 juta. Ternyata tingkat kepuasannya itu dari dia berhubungan badan sama si iblis ini sama tumbal yang dikasih. Kalau tumbalnya dia masih perawan atau perjaka, uang yang dia dapetin itu full, gede. Bukan lewat usaha atau bisnis ya, langsung cash. Dia ada usaha, tapi usahanya dia cuma buat Kamuflase. Kamuflase atau pura-pura di depan warga lain gitu. Kalau dia punya duit banyak nggak ada usaha kan mungkin orang-orang bakalan lebih curiga. Jadi dia punya toko kelontong yang sebenarnya cuma warung-warung ala-ala warung biasa gitu ya, cuma buat jual rokok, ciki gitu-gitu yang tidak komplit juga, Mang. Jadi itu tumbalnya setiap bulan, tahun? Per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Tapi dia ritual pertama itu, dari ritual yang pertama dia lakuin ke ritual kedua jaraknya pendek 40 hari. Nah dari 40 hari ini tunggu ke 6 bulan gitu. Jadi ini udah 2 ya? Udah 2. Awal dan 40. Yang awal dia ke Bobule, yang kedua 40 dia tumbalnya sepupunya dia. Nah ini udah mau mulai tumbal yang ketiga malah. Hubungannya setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau berhubungan badannya ya, berhubungan badan itu setiap diminta sama dia. Jadi setiap dia udah mintanya itu udah dari awal minta setiap malam Jumat Kliwon, ya setiap malam Jumat Kliwon dia harus ngelakuin biar kan dapat duitnya. Tapi kalau tumbalnya 6 bulan sekali. Jadi pas giliran dia mulai tahu nih yang bulan ke-6 ini adiknya tuh dengan lancar banget dapat duit juga gede, karena ternyata Mang adiknya ini masih perawan, masih baru lulus SMA gitu, perawan dia dapat gede, makin semangat dong dia. Ternyata dia lupa di beberapa list terakhir itu adalah nama anaknya. Nah dia datanglah ke tempat saya, Teh ini udah tumbal ke-5 dan ini yang terakhir, yang ke-6. Saya udah cukup bahagia Teh sama kehidupan saya sekarang. Boleh nggak Teh kalau ini jangan ditambahin, maksudnya udah cukup. Ya nggak bisa, kamu sudah berjanji, bersaksi, menyanggupi, mengiyakan semua proses-proses yang ada, dan kamu mengiyakan ini nama ini menjadikan tumbal seserahan kamu. Kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya usaha besar, ya kamu udah dibantu, terus kamu mau minta begitu aja, ya kamu namanya tidak berjanji ya. Ibaratnya kita semua kecewa lah sama kamu kan, ingkar janji. Ibaratnya udah nggak sesuai sama perjanjian awal gitu. Nah pada malam di ke-6 dia udah gelisah. Malam ke-6 dapetin tumbal ya, udah setahun lebih itu kan, udah mau 2 tahun. Nggak tahu prosesnya dia yang salah atau sengaja dia nggak ngasih. Itu tuh dia nggak ada kembang fresh, dia nggak ngasih yang namanya darah buat dia mandi. Terus di kamarnya itu dia nggak masuk kamar, dia malah pergi keluar kota sama anaknya, sama anak yang harusnya hari itu dijadikan tumbal. Tapi yang namanya iblis itu nggak ngelihat lokasi ada di mana ya Mang, dan bahkan dia di ujung goa pun, di dalam goa pun yang namanya iblis bakalan bisa tembus. Di luar kota saat di hotel ternyata anaknya itu lagi renang Mang, lagi renang sore, lagi renang. Itu kejadiannya jam 5, kata dia sih mau maghrib, memang kata suaminya itu mau maghrib. Anaknya lagi renang, anaknya usianya ya kelas 1-2 SMP, berapa tuh sekitar 14-15 tahun. Itu katanya ada yang nyeret Mang, ada yang nyeret ke dalam sampai
kayak orang kelelep minta tolong, nggak ada yang denger, sampai akhirnya orang di atas, jadi di atasnya itu ada kayak bar shop gitu, ada coffee shop gitu, ngelihat itu kelelep, akhirnya ditolong. Pas malam itu kayak orang kesurupan terus mang di hotel itu, teriak-teriak gitu, matanya dia sampai hitam. Akhirnya pas besok mau dibawa ke rumah sakit, di dalam ambulan itu dia ngamuk, kan dia diikat, berontak terus, ngamuk berontak, sampai akhirnya dia mangap, nggak tahu itu dia si bapaknya, si suaminya Wulan bilang, saya nggak tahu itu saat dimakan atau gimana sama iblis itu, tiba-tiba dia mangap teriak tapi kayak nahan sakit gitu udah. Nah pas nyampe rumah sakit diperiksa sama dokter, balik lagi mang, di sini ada cakaran 3, sama semuanya memang sama. Si Wulan pun mengakui memang semua ada tanda di leher ini kayak 3 cakaran gitu. Nah saat di situ dia histeris, dia nangis, dia ngamuk, dia pulang abis yang ngurusin semua mayit, dia pulang ke rumah kan, dibawa mayit anaknya ke rumah mau penguburan, dia masuk ke tempatnya dia buat sakral lah, tempat dia kamar khusus itu si iblis. Dia masuk, dia ngamuk-ngamuk di situ. Dasar iblis biadab, iblis kurang ngajar, anak gue lu ambil. Wah dia ngamuk, semuanya dibantingin, dipecahin, sampai akhirnya dia teriak. Mungkin disitulah fase dia gila. Abis dia teriak dari di situ, soalnya suaminya denger kayak ada bantingan kenceng banget mang, buah kenceng banget, dentuman kenceng banget, dan di situ langsung istrinya teriak sekenceng-kencengnya. Suaminya masuk ke dalam kamar, ternyata istrinya lagi nggak teriak tapi lagi gini, nganuin rambut. Aku suka sama kamu, ngomong sendiri. Dan disitulah suaminya besoknya langsung datang ke rumah saya. Tapi itu nggak bisa diselamatin lagi mang, itu akan terus. Bahkan karena ini sudah tumbal yang terakhir, bisa jadi nanti Wulan sama suaminya yang mati. Tapi kekayaannya masih terus. Kekayaannya dia setelah Wulan meninggal, setelah Wulan gila, terus nggak lama Wulan kan meninggal. Nah suaminya ini ngedapetin sebelum Wulan meninggal, pas lagi gila tokonya dia kebakaran. Terus Wulan abis meninggal rumahnya dia kebakaran. Jadi suaminya jadi gembel lagi. Total berapa tahun kekayaannya? Hampir 3 tahun kayak. Cuman 3 tahun aja ya? Hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lah itu. Keluarga habis. Dan itu saya udah nggak tahu kabarnya lagi, karena setelah itu dia nyari pun rumah saya kan nggak akan ketemu, karena dia fasenya dia jadi gelandangan itu di 2016. Saya udah mau selesai, saya udah mau ibaratnya hijrah lah gitu. Ada nggak teh pesugihan tanpa tumbal? Kandang bubrah. Itu benar ya teh? Bener, kandang bubrah kan hanya merenovasi rumah tapi pendapatannya kecil. Memang tanpa tumbal? Tanpa tumbal. Tanpa efek? Tanpa efek ke kehidupan? Iya, tapi setiap merenovasi uangnya pasti segitu. Kayak contoh renovasi itu nggak gede Kang, emang itu paling 60-70 juta, karena nanti dapatnya sekitar segitu lagi. Jadi bolak-balik ya? Iya. Nggak kaya banget gitu? Nggak, biasa aja. Berarti korban-korban yang udah disikat sama teteh itu banyak gitu ya? Iya banyak mang, saat dulu mah ya lebih dari 150, ada ratusan. 200 lah, ada ratusan lah. Teteh nggak takut mereka ini dendam teh? Kalau untuk yang dendam sebenarnya kan mereka datang ke saya kan minta tolong. Nah untuk orang-orang yang saya celakain, ibaratnya yang tidak kenal sama saya tapi saya sakitin, itu ada, saya pernah cerita saat saya rumah praktek saya kebakaran. Di situ mau di titik kilas baliknya saya hijrah. Saat rumah saya kebakaran itu ada satu ruangan, di situ penuh dengan ratusan kendi, di mana saya naruhin nama dia, tanah kuburan, ya ibaratnya saya ngubur sukma-sukmanya mereka. Semuanya saya pecahin dengan dalam arti niat saya biar mereka semua sembuh. Tapi wallahualam, kalau memang saya yakin tobatnya seseorang itu akan dibantu sama Allah. Jadi mudah-mudahan seperjalanan saya menuju tobat dan saya istiqomah sama di jalannya Allah ngebantu untuk nyembuhin mereka semuanya. Karena biar gimana pun kan itu pakai ajian saya, otomatis ajian itu saya lepasin semuanya. Jadi hasil ngelmu teteh ini yang lama, yang hitam itu udah dibuang atau masih ada teh? Sudah dibuang. Sudah dibuang? Sudah dibuang. Dan teteh untuk mengobati orang itu harus ngilmu lagi dong?
ilmu yang sekarang saya gunain jauh lebih nikmat, karena ilmu yang sekarang saya pakai itu ilmu kehidupan, dimana yang namanya orang sakit ya harus butuh sembuh. Nah sembuhnya itu kita bantuin. Apa dia sakit? Yang bikin orang sakit itu mental, fisik, sama batin. Nah tiga-tiganya ini kita sembuhin dengan cara zikiran, detox diri. Terus kalau memang saya harus menggunakan ilmu baik, ibaratnya ilmu putih, sebenarnya ilmu hitam dengan ilmu putih itu nggak jauh beda, hampir sedikit ada serupa. Tetap kita harus ada puasa malam, kita ngerjakan malam, tapi bedanya nikmatnya di ilmu putih ini zikiran yang kita pakai yang hantamnya baik. Jadi adalah caranya yang mungkin saya nggak bisa buat luapin di sini ya, karena kan ini dapur kerjaan saya. Jadi biar gimana pun zikiran yang paling saya kuatin untuk jalur langitnya. Proses hijrahnya Teteh berapa lama? Hijrah saya 2 tahun. Itu berat ya? Itu untuk menemukan ibaratnya keseimbangan. Karena dari saya 2016, 2017 saya mulai dihantam, selesai saya difitnah abis-abisan, saya dituduh maling, saya ini segala macam. Ternyata memang hijrah itu berat banget, Mang. Nggak segampang yang orang ngomong. Makanya saya jujur, saya balik ke yang awal. Ferry itu ngebuat saya luka lama saya kebuka. Karena banyak orang mengetik tidak tahu perasaan saya kayak gimana. Dengan gampangnya nyuruh saya nyantet Ferry. Padahal dalam waktu 2 tahun saya membersihkan badan saya itu sangat sakit, sangat susah. Sampai akhirnya papa saya meninggal di saat saya sudah viral pun. Saya masih ngebekas kalau bapak gua tahu lu masih nyuruh gua nyantet, apa yang gak bapak gua sakit hati. Karena yang ngebikin saya bisa buat mengucap 2 kalimat syahadat setelah 5 kali saya coba buat 2 kalimat syahadat saya gak bisa, itu cuma papa saya yang ngebantu, almarhum papa saya. Jadi buat yang saya hafal namanya, ada akun itu yang bener-bener nyuruh saya buat nyantet Ferry, buat kredibilitas saya. Mohon maaf, saya sakit hati banget sama dia. Kenapa saya bilang sakit hati? Semua orang tahu nangisnya saya cerita ini nggak bisa saya utarain lagi. Kalau memang ada cerita yang lain, saya nggak akan mau ceritain ini. Karena kenapa? Di situ saya anak yang paling hina, dimana saya yang udah durhaka banget sama orang tua saya nyakitin banyak orang. Tapi almarhum papa saya dengan kuat penuh rasa sayang tuh, kasih sayang ke saya, ngebantuin saya buat hijrah gitu. Gimana saya proses tobatnya, dia nggak ada, orang tuh nggak ada yang tahu, Mang. Gimana pedihnya saya di pondok pesantren, saya hancur. Kenapa saya hancur? Datang baru di ngajiin saya ngerasa kebakar, badan saya sakit. Sampai akhirnya saya belajar Al-Fatihah aja saya masih dihina banyak orang. Saya ke majelis teman-teman saya malah doyan fitnah saya. Itu perjuangan saya kan panjang banget. Tapi dengan statementnya si Ferry, saya di tag, terus orang itu ngomong coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja halal dan saya dilindungi sama hukum saya. Tapi saya kan nggak bisa apa-apa, Mang. Saya hanya mendoakan biar dia tidak tahu rasanya sakitnya ilmu non medis itu kayak gimana. Tapi kalau ada orang yang nyinggung lagi tuh, Riano mantan dukun santet, tukang halus segala macem, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah yang terbaik, biar dia ngerasain apa yang saya rasain, biar dia nggak ada ya lagi yang bilang Teh Ria halu, Teh Ria harus nyantet. Saya nggak mau. Saya nggak mau lagi dikaitkan dengan santet-santet lagi. Ibaratnya saya disuruh orang untuk nyantet, saya nggak mau. Gitu. Kalau dengan pesulap merah, Teteh nggak merasa tersinggung atau enggak, sakit hati? karena kalau pesulap merah, kenapa saya bilang nggak kesinggung? Kan Bang Marcel tugasnya itu untuk membongkar spiritualis bodong, ya. Spiritualis palsu. Sedangkan saya ngobatin orang, kanan kiri saya para habaib bantuin saya. Saya dapat ijazahan dari almarhum Habib Hasan Jafar Assegaf yang sekarang saya gunakan untuk bacain. Gimana orang sakit kesurupan, saya bacain doa itu amanah yang dikasih. Masa iya pesulap merah masih nganggap saya jelek? Berarti kan dia harus berurusan sama habaib langsung, sama anak buah Nurul Mustafa, sama anak-anak majelis Nurul Mustafa. Berarti habaib
ngajarin saya salah gitu. Nah nggak berani karena yang datang ke tempat saya itu boleh datang ke rumah saya, Marcel boleh datang ke tempat saya. Ilmu yang saya kasih ke orang aja saya maki-maki, Mang. Jangan mikirin santet mulu, santet nggak ada, udah sehat gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Bang Marcel nunjuk saya belum pernah. Jadi Ferry itu statement memang tidak menunjuk ke saya, tapi komentar orang lah yang menjuru ke saya. Kalau pesulap merah, alhamdulillah dia sangat ngebantu karena kenapa? Spiritualis seperti kita yang emang niat untuk ngebantu orang jadi bener-bener kebantu gitu dibanding yang bodong-bodong yang ala-ala nih ada keris ini segala macam bullshit. Nggak percaya saya juga. Karena setiap saya mau penelusuran dimanapun, saya nggak pernah mau ngambil yang namanya barang-barang pusaka. Yang namanya barang pusaka itu ibaratnya yang di dalam tanah keluar. Itu kalau memang jodoh kita bukan kita ambil. Kalau yang namanya kita ambil kita maling. Kalau emang buat kita lagi di rumah, lagi zikir, lagi tahajudan, datang tiba-tiba tuh nongol batu. Baru itu emang buat kita. Kalau kita nyari kemana-mana mau ngapain. Oke. Gitu. Nah Teh, ini kayaknya keselip nih ya. Pengen tahu tentang Freemason Teh, sekte. Apa pendapat Teteh? Kalau untuk sekte itu pasti ada. Karena sekte itu salah satu bagian dari ilmu hitam, namanya pemujaan. Bedanya nama dia agak sedikit keren aja, sekte. Padahal sama-sama juga nyugi, sama aja juga pemuja setan. Tapi di sini sekte-sekte yang alirannya lebih ke apa ya, mereka mengharapkan popularitas. Kalau di zamannya ilmu hitam itu ada yang namanya untuk kejayaan. Jadi dia gimana pun sampai tua itu namanya dia masih harum. Bahkan dia masih dikenal banyak orang. Contoh banyak di para bangsawan zaman dulu make ini. Jadi dia kayak semedi bertapa gitu biar namanya dia masih harum di mana-mana. Dan banyak orang yang kayaknya ngelihat dia charming, terkesima gitulah. Nah kalau sekarang banyak yang di luar negeri pakai sekte, ya di Indonesia juga banyak ya sektenya. Itu lebih ke aliran sesatnya pemujaan setan dengan bebas, terus mandi dengan air darah bisa darah hewan, boleh bisa juga dari situasi. Tapi cara-cara mereka di setiap tempat itu beda-beda, Mang. Cuma kalau di luar negeri dibalutnya lebih elegan aja karena memang yang namanya sekte itu kebanyakan janji manis orang-orang kaya. Pakai tumbal juga? Dia tumbalnya dirinya dia sendiri sih. Oh, Kalau artis-artis itu ya? Iya, kalau untuk artis-artis Indonesia sih saya belum ngelihat yang sekte-sekte. Paling mantan sekte Bang Mongol itu mah udah tobat kan, mantan juga. Dia abang saya deh, udah tahu. Memang dari pelajaran dari Bang Mongol juga banyak sekte-sekte yang menjanjikan kan tentang kekayaan hedonis ya. Tapi kalau di luar negeri ini yang kita udah lihat kayak P Diddy dan N-Gang, nah itu ketahuan popularitas dia udah lama sebenarnya, ketahuan banyak spiritual udah tahu kalau dia memang penganut sekte Illuminati. Intinya pesugihan juga ya itu? Sama, pesugihan juga, cuma dibalutnya lebih elegan aja. Ya, rada-rada asing gitu. Iya, ya? keren lah, Keren, tapi tetap gitu. aja dia tentang seksual, party, terus kayak misalnya hubungan. Nah nanti di apa namanya ritual kita pun ada, di ritual kita pun ada, di pesugihan sama pemujaan itu ada yang namanya berhubungan saat menstruasi, berhubungan ada, tapi include-nya memang balik lagi kayak sekte. Tapi kalau kita enggak, ilmu hitam itu enggak kayak gitu, lebih ke tumbal, bukan yang partisnya. Lebih ke tumbalnya. Oke Teh, untuk mereka yang masih mau melakukan pesugihan, nyantet, saran Teteh apa? Stop ilmu hitam, stop untuk apa ya, melawan atau berkecimpung di dunia ilmu hitam. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa bersaing ya lebih baik mundur, karena sejatinya ilmu hitam itu tidak ada yang menguntungkan tapi merugikan. Siapapun dirugikan. Kita yang datang ke dukun dirugikan, orang yang kena sama ilmu hitam juga dirugikan. Sebenarnya dukunnya itu juga dirugikan. Kenapa? Karena balik, yang namanya udah ditabur pasti menuai. Allah bisa karena terbiasa. Nah coba kita biasakan untuk bersaing secara sehat, karena semuanya tergantung. Kalau Allah udah kun fayakun, kita kasih mahar berapapun itu akan nyambat ke diri kita, kita yang akan jadi tumbalnya juga. Jadi stop ilmu hitam kita hapuskan. Sekarang sudah akhir zaman, memang balik lagi ke zaman-zaman jahiliyah yang lama. Karena bumi udah tua, lebih baik kita sholat, kita tobat. Pesugihan pun jangan. Kaya itu kerja. Kalau ada yang DM saya, Teh saya mau banyak uang tapi saya mau kaya cuma nggak mau kerja, gimana caranya? Ya nggak ada.
Ya kecuali kalian nikah sama orang konglomerat atau orang kaya. Jadi kalau mau nyugi mendingan kerja aja udah. Teteh kok dari hijrah ya? Tadinya banyak uang, terus hijrah. Biasanya kan kebanyakan jadi apa namanya? Menderita dulu teh. Iya. Miskin dulu, Iya. ini dulu. Teteh Iya, ngalamin juga. Ngalamin. Saya ngalamin mang yang namanya buat beli saya perokok ya. Dulu buat beli rokok aja saya nggak sanggup. Itu boleh yang pernah kenal sama saya saat zaman-zaman saya benar-benar miskin banget itu di 2018 apalagi ya. Itu hijrah. Hijrah itu benar-benar nggak punya. Saya sampai kalau rokok aja minta duit sama teman saya bagi goceng dong buat beli rokok atau enggak bagi 10.000 dong gitu. Saya sampai nggak punya duit sama sekali. Selama 2 tahun itu ya? 2 tahun pas nikah sama suami juga banyak ujian terus udah kayak gitu Cia atau anak saya lah Cia ini yang bawa rezeki buat saya. Karena habis Cia umur 5-6 bulan saya langsung viral. Jadi rezeki anak itu pasti ada. Saya Ada percaya jalannya. itu ada jalannya. Oke, setelah kelahiran Cia, rezeki muncul di situ ya. Alhamdulillah. Terakhir teh, Teteh ini sekarang populer. Orang-orang tahu. Pasti banyak yang iri dengki dong. Ada yang nyoba-nyoba. Kerasa nggak? Kalau iri dengki gitu mah banyak ya pasti. Kalau nyoba-nyoba, saya sebenarnya ngerasa. Tapi kan karena di rumah saya banyak tamu yang datang yang sakit, jadi saya nggak mau nganggepin oh ini orang nyoba-nyoba. Tapi udah campur aduk lah di rumah saya antara orang nyoba-nyoba tes ilmu saya, ada yang emang nggak suka saya ngobatin orang, ada juga tetangga yang sirik. Jadi saya rangkum semuanya tergantung aja sama diri saya. Kalau saya cuekin juga diem aja kok. Buktinya sampai sekarang saya dalam membantu banyak orang, saya masih dikasih lindungan sama Allah. Berarti kan kekuatan Allah itu lebih kuasa. Kerasa ya di badannya teh? Kerasa. Ada yang main-main Kerasa gitu? semua kru saya ngerasa kok. Semua kru saya kalau misalnya tim-tim saya kerasa semuanya. Ini beda rasanya kalau memang ada orang yang jahil. Di sini ada apa teh di studio MM? Ada Mang, Ada ya? ada Emang, ada kru. Host goib ya? Oke, host gue pasti ada. Setiap tempat itu ada, tapi tergantung mindset sama pikiran kita, hati kita gimana. Yang penting jangan tinggalin ibadah, jangan tinggalin doa. Itu aja sih Mang. Jangan tersugesti ya teh ya? Bener. Kalau Otak- nyangka kita apa? Gua kena santet nih. Nah. Jangan gitu ya? Jangan, karena setan itu pertama kali yang diserang mental. Setelah mental kita udah goyang, pasti sugesti kita sakit. Sakit. Nah, setan itu demen banget mikirin di otak kita, nimbulin pikiran yang tuh sakit tuh dada lo, sakit tuh leher lo, sakit tuh ini. Nah, kita bantuin, aku itu sama timku itu bantuinnya itu biar mental-mental mereka yang udah rusak kita upgrade lagi jadi bagus. Oke. Allah bisa karena terbiasa. Betul. Kita bisa untuk sehat ya akan terbiasa sehat. Jadi bisa dulu buat ibadah pasti selebihnya sehat. Insya Allah ya. Jadi jangan cepat percaya lah gitu. Betul. Wah saya kena santet nih. Betul. Cuekin aja gitu. Betul Mang. Oke. Sobat Malam Mencekam, itu sebagian kisah Teh Ria. Masih banyak lagi nih. Kalau memang suka komentar di bawah, nanti insya Allah Teh Ria kita undang lagi di Malam Mencekam nih. Kalau ada waktu ya Teh ya. Boleh. Silakan komentar yang banyak, mau bertanya apa. Teh Ria terima kasih. Sama-sama Mang, nuhun pisan. Ada yang tertinggal nggak kisahnya sekarang? Kalau untuk kisah udah aman semuanya. Udah aman ya? Yang penting mampir aja ke channel YouTube aku. Oh pasti, kita udah Oke. nonton kok ya. Alhamdulillah. Tinggal MM diundang ke sana. Siap, Ikut boleh. penelusuran. Boleh. Ikut filmnya aja tapi. Oke. Baik, mudah-mudahan sobat semua puas dengan keterangan penjelasan dari Teh Ria. Ini menambah pengetahuannya. Jadi Teh Ria ini bukan dukun abal-abal nih. Dukun yang sudah kapok dan bertobat dan berhijrah sekarang. Terima kasih banyak. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.